Nomor 1, pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Jadi untuk soal nomor 1 ini sudah mulai masuk ke tipe soal yang mendetail atau soal kasus. Kita tarik beberapa keyword di sini. Tarik beberapa yang menjadi kata kunci. Bu, Yang maaf Bu, pertama, bisa ya. dikeraskan lagi nggak suaranya? Oh iya, kurang kencang ya? Oke Iya lah, Bu, sip. kurang terlalu jelas. Oke, tes, cukup? Halo? Sedikit, Ya, masih saya tambah lagi Bu. oke. Tes. Ya. Cukup? Ya. Tip. Ya, Bu Guru ulang lagi sekali. Untuk soal nomor 1 ini sudah masuk ke soal kasus atau soal TKP yang polanya mendetail. Jadi kalau untuk tipe-tipe soal seperti ini, kita tarik beberapa keyword soal yang menjadi kata kunci di dalam soal. Yang pertama, di sini ke indikator pelayanan publik, karena di sini kita sebagai seorang customer service. Kemudian yang kedua, datang ibu tua, mungkin di sini ya bisa dibilang nenek lah ya, karena sudah tua. Dan ibu-ibu ini datang sendirian ke customer service menanyakan mengenai prosedur BPJS. Di sini sudah dikatakan bahwa beberapa kali sudah dijelaskan dengan bahasa yang mudah, sangat mudah untuk dimengerti, tapi ibu itu tetap tidak bisa mengerti. Dari keyword-keyword tersebut, kira-kira apa tindakan yang pas untuk menghadapi situasi seperti ini? Oke, kita lihat yang A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Kembali lagi ke keyword, jangan sampai mengulang apa yang sudah dijelaskan di dalam keyword. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, kita buka diskusi. Silakan. Kira-kira untuk nomor 1, tindakan apa yang akan kita ambil? D, Bu. Udah. D yang delta. Oke, untuk Bu Guru ulangi lagi sekali, jangan mengulangi atau menjawab pilihan yang sudah dilakukan di dalam soal. Kita lihat untuk option A, B, C itu mengulang kembali. Mengulang kembali seperti apa? Menjelaskan ulang kembali kepada ibu tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang santun segala macam. Di dalam soal sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi yang A, B, C kita eliminasi. Sekarang kita fokus kepada D dan E. D. Meminta sang ibu untuk memanggil anggota keluarganya yang lain. Yang E, kita minta tolong sama teman. Sesuai dengan apa yang sudah pernah kita bahas, mana yang lebih bagus antara D sama E, kerahkan semua kemampuan kita, baru minta tolong ke teman. Oke, berarti jawaban yang paling pas untuk nomor 1 adalah delta. Yes, delta. Yang jawab A, 2, B, 1, C, 3,
D5, E4. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Yang option A Awal tadi poin 1 atau 2, Bu? 2, Bu Guru ulang lagi sekali. Yang A2, B1, C3, D5, E. Makasih, Bu. Bu Guru ingatkan, untuk soal TKP, tidak ada soal yang bernilai 0 atau tidak ada soal yang secara anggap salah. Karena soal TKP memiliki skor 1 sampai 5. Skor 1 dan 2, skor 1 sama 2 ya. Karena skor 1 dan skor 2 ini adalah tindakan yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Seorang ASN tidak boleh memiliki karakter seperti skor di 1 dan 2. Yang diharapkan oleh pemerintah adalah skor 4 dan 5. Jadi kalau adik-adik rata-rata misal dapatkan skornya 4, jangan berkecil hati ya, 4 itu sudah bagus. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau bisa mendapatkan skor sempurna. Oke, kita lanjut soal Kak, boleh tanya enggak, Kak? 2. Ya, silakan. Kak, mau tanya yang soal nomor 1 tadi itu, Kak. Iya. Kan tadi di situ kan di soal di situ membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Sedangkan jawaban D ini memanggil salah satu anggota keluarganya. Apakah itu memerlukan waktu lebih lama segera yang secepatnya? Kenapa enggak E yang nilai sempurna itu meminta teman yang lebih berpengalaman? Oke, jadi begini, kalau yang dimaksudkan yang D di sini memanggil salah satu anggota keluarga, biasanya kita terhindar jangan berpikir dalam situasi corona seperti ini ya. Kalau corona sih di rumah sakit hanya boleh 1 orang saja yang menemani pasien. Kita anggap ke situasi normal. Biasanya kalau ada pasien yang sakit, tidak hanya 1 orang saja yang jaga, pasti ada 2, paling enggak ibu sama bapaknya yang jaga. Jadi maksud yang di sini adalah karena si ibu yang ini sudah dijelaskan berkali-kali, ya udah silahkan panggil anggota keluarga lain yang mungkin sekiranya nanti bisa lebih paham dengan apa yang dijelaskan oleh kita sebagai customer service. Hati-hati dalam pemilihan yang melemparkan tanggung jawab atau meminta tolong, boleh meminta tolong kepada teman, tapi seandainya kalau bisa sih dihindari. Kayak gitu. Ya. Di TKP seperti itu. Kalau untuk meminta tolong kepada teman segala macam, kalau memang sudah tidak ada jawaban yang lebih bagus dari itu, ya terpaksa pilih itu. Tapi kalau memang ada jawaban lain, alternatif yang lain, ya udah pilih alternatif yang lain kayak gitu. Ya. TKP seperti itu. Hindari untuk melemparkan tanggung jawab kepada teman atau rekan kerja. Oke? Oke. Dan menurut Bu Guru juga di sini mana tadi yang dibilang membutuhkan perawatan secepatnya agar maksud dari memanggil salah satu keluarga bukan berarti keluarganya masih di rumah atau di mana gitu. Maksudnya di sini adalah pasti ada keluarga lain yang ada ikut menemani di sini. Seperti itu. Kalau seandainya kalau kalian coba tanya kepada keluarga kalian mungkin yang bekerja di tenaga kesehatan, biasanya nih ya, biasanya mereka nggak sendirian datangnya menghadap ke petugas, kadang rame-rame. Biar apa? Biar apa yang dijelaskan oleh petugas, kalau si A nggak bisa nangkep, mungkin si B yang bisa nangkep, kayak gitu. Biasanya langsung dipanggil aja, oh mana ibunya, bapaknya, berdua aja ke sini, kayak ini gitu. Biasanya dipanggil, seperti itu. Oke, bisa diterima? Bisa, Kak. Makasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian,
Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres untuk jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran di pinggiran. Oke. Untuk A, B, C, D, A. kira-kira yang mana? E. Aku Ada yang E. Ada yang lain kah? C. C. Ada yang A, ada yang C, ada yang E, sangat variasi untuk soal nomor 2. Triknya bagaimana kalau yang ini? Nah, triknya seperti biasa yang Bu Guru katakan. Pilih mana option jawaban yang bisa merangkul seluruh jawaban yang lain. Kira-kira yang bisa merangkul yang yang C. Yang C, mencari. Kata kuncinya di situ adalah mencari cara. Caranya itu apa saja? Caranya bisa jadi yang A, bisa jadi yang B, bisa jadi yang D, bisa jadi yang E. Oke? Guru bacakan skornya. Untuk jawaban A, skornya 3, B 1, C 5, D 2, E 4. Kita lanjut ke soal nomor 3. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun, akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi. Sebelum menjalankan aktivitas, hal apa yang akan Anda lakukan? Jadi situasi di soal nomor 3 ini adalah menggambarkan bagaimana susahnya kita mendapatkan air PDAM. Ya. Jadi bagaimana triknya? Nah, kita lihat di sini yang sering mengalami airnya tidak pada saat akan melakukan aktivitas paling tidak ya pagi hari atau enggak siang hari kayak gitu. Ya. Berarti kalau malam enggak masuk hitungan ya sini. Oke, kita baca yang option-optionnya. A, mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air atau PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B, santai saja. Saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C, menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D, meminta suami atau istri membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E, menampung air tidak di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Oke. Untuk soal nomor 3, kira-kira jawabannya apa? E Oke. aja.
Oke, Aku rata-rata E. Oke. Di sini di dalam keyword soalnya kapan tadi sering macet airnya. Pada saat pagi hari ya, atau sampai dengan siang hari nih penjelasannya. Nah, berarti biasanya kalau malam hari dia orang-orang tidak melakukan aktivitas, mau masak, mau apa kan orang-orang pada jadi di situ sedikit yang menggunakan air, jadi pada malam hari itulah ditampung. Oke, benar sekali yang E. Yang jawab A3, B1, C2, D4, E5. Oke, kita lanjut Bedanya ke soal. Sultan. Sultan mah bebas. Bu. Bu. Halo? Oh, suara mbaknya nggak ada. Hilang. Oke, kita baca soal nomor 4. Oke, halo. Oke, mohon maaf ya, hari ini kok sinyalnya agak-agak sedikit rewel ya. Tidak lancar seperti hari kemarin. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda. Oke, A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi perusahaan. Oke, untuk soal nomor 4, silakan kira-kira C. yang mana? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Antara C dan E ya. Coba kita tengok di sini. Untuk option C dan E. C, membicarakan dengan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Atau E, merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Kira-kira antara C sama E, ada enggak salah satu option tersebut yang kesannya sedikit memaksakan kehendak? Ya. Option yang mana? E. Yes. Option yang E di situ terkesan maknanya tersirat di situ adalah memaksakan sedikit kehendak kita. Ya udah ini loh yang bagus kayak gitu. Jadi kita menjelaskan secara detail, secara rinci, bla 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 seperti itu. Ya. Jadi yang paling pas di sini adalah yang option C. Yes, C.
membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Oke. Yang jawab A, Kalau ada D, yang Kak. jawab A, 2, B, 1, C, 5, D, 4, E, 3. Ulangi lagi sekali. A2, B1, C5, D4, E3. Jadi sebelum kita mengganti ide yang sudah kita cari, gagasan yang sudah kita cari, alangkah lebih baiknya coba kita bicarakan dulu dengan rekan-rekan divisi yang lain, kita coba padukan. Kalau seandainya sudah tidak bisa kita padukan, ya udah baru kita lari ke option yang D. Kita ganti saja ide tersebut. Oke? Kita lanjut. Soal nomor 5. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak di dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Oke, silakan. Untuk D. nomor 5, kira-kira yang mana? E. Delta. Delta. Aku Ada mah yang dodol. Delta, ada yang Oke, dodol. Domba. Dodol Garut. Oke. D semua kah? Ada jawab yang lain kah? Bu, bedanya D sama B itu apa? Oke, coba kita tengok. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Oke. Yang D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Kalau yang D ini dijelaskan secara gamblang ya, fasilitas khusus. Berarti mungkin kalau untuk ibu hamil fasilitasnya seperti apa? Mungkin ada tempat duduk khususnya kah? Atau seperti apakah? Ada ruangan khususnya? Seperti itu. Kalau dari kata jalur khusus ini masih dipertanyakan, kurang tepat penggunaan kata jalur di sini. Bukan jalur sih, harusnya fasilitas baru pas. Kalau jalur mungkin seperti ini, jatuhnya itu kayak 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 jalannya. dibedakan gitu. Iya, kayak jalannya gitu. Kayak lebih kepada ke jalan kalau yang masalah jalur semacam kayak gini. Oh, Tapi iya, kalau Jalan tol. menyediakan fasilitas itu, fasilitas di dalam transportasi kita, misal ada ruangannya, kayak gitu. Kalau jalur khusus itu seperti misal ini alat transportasi kita ada jalur khusus, mungkin maksudnya di sini ada jalur cepat menuju ke lokasi tempat wisatanya atau apa seperti itu. Tapi yang di sini yang kita bidangi di dalam nomor 5 ini adalah bidang transportasinya. Jadi alat transportasinya, bukan mengenai masalah kita mau lewat jalur mana nih biar cepat kayak gitu. Itu lebih ke situ sih kalau menurut Bu Guru. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau untuk soal nomor 5,
Kalau untuk soal nomor 5 yang paling pas di sini adalah yang delta. Dodol. Nomor dodol. Iya. Kenapa nggak yang lain, Bu Guru? Misal yang E, ya yuk siapa yang pilih E tadi? Dengan merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi itu bisa jadi juga sih. Cuma yang namanya suatu bidang usaha itu mereka ini gini sistemnya. Kalau di dalam perekonomian modal sekecil-kecilnya, laba sebesar-besarnya. Jadi sebisa mungkin ditekan, apalagi di sini dijelaskan dengan gaji yang tinggi, misal itu udah lumayan tuh. Apalagi yang C, kalau misalnya ada yang jawab yang C, mengusulkan diskon hingga 50% pada saat hari libur. Hari libur itu mau alat transportasinya mahal pun orang pasti akan pergi. Salah posisi di sini. Seharusnya yang diberikan diskon 50% itu ya mungkin di hari biasa. Jangan hari libur. Kalau orang hari libur mau tidak mau orang mau bayar berapa aja tetap akan bayar kayak gitu. Oke. Jawabannya Oke. D. Bu Guru akan bacakan skornya masing-masing soal. Yang A 1, B 2, C 3, D 5, E 4. C tadi berapa, Bu? C3. Bu Guru ulangi lagi sekali. A1, B2, C3, D5, E4. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 6. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan. Mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan dengan permasalahan di atas. Oke. Permasalahan yang soal di nomor 6 ini adalah tentang aplikasi pinjaman online. Adik-adik pernah dengar nggak di berita tentang pinjaman online? Itu ngeri ya. Jadi minjam 2 juta, tahu-tahu pembayaran malah 5 juta. Bunganya jauh lebih besar. Jadi hati-hati di sini, apalagi kalau kita sampai nunggak segala macam, data kita udah ada di tangan mereka. Jadi mereka mau hack semua WhatsApp kita, hack semua sosial media kita, itu bisa. Karena ada beberapa data yang kita isi. Karena sudah banyak sekali kejadian dari teman-teman, rekan-rekan guru yang di sini yang udah kena. Hati-hati untuk di sini ya, untuk aplikasi semacam ini. Nah, Ya, Bu. jadi alangkah lebih baiknya, apapun itu, inovasi-inovasi terbaru apapun itu, cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya seperti apa, jangan langsung asal pakai, apalagi karena kita terdesak segala macam dengan suatu kondisi, kemudian kita pakai. Jangan. Alangkah lebih baik tanya dulu, cari informasi kemanapun. Tanya ke teman, cari informasi sebanyak-banyak di internet juga segala macam. Oke? Maka bagaimana tanggapan kita untuk menghadapi hal-hal semacam ini? Apakah A. Menasihati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan pinjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Oke, sesuai dengan ilustrasi yang tadi. C. Yang? Delta. Oke, ada yang beta.
C. Ada yang delta, guru dengar. Oke, untuk Delta, soal Bu. nomor 6, Cicak, Bu. Dodol. cecak, ada yang cicak, ada yang alfa. Rame ya. Ini variasi ya, A, B, C, D, E. Kayaknya ini lengkap sekali. Oke, Bu Guru baca. Yang A, 1. Beta, 3. Cicak, 4. Delta, 5. Elang, 2. Ini siapa nih jawab A nih? Oke, jangan sampai terjerumus ke skor 1 dan 2. Ya, kalau bisa. Skor 4 dan 5. Oke, nggak apa-apa. Ada miss 1. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Tunggu sebentar, Bu Guru boleh izin sebentar? Boleh, Boleh. Bu. Sebentar, 1 menit saja. Wait. Oke. Kalian daftar kedinasan apa? Pasti sebelum tes ya? Ada yang daftar IPDN nggak? Aku daftar. Dari domisili mana? Aku Garut. Oh, Jawa Tengah. Aku Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Iya, yang berdekatan dengan Bandung dan Tasik itu loh. Oh, J. Oh, iya. Nomor 2 jawabannya C. CEADP. Nomor 3 apa sih? Aku juga belum, Mak. Poin nomor 3 urutannya apa aja? Nomor 3 urutannya ada sampai E. Oke, kita A lanjut sampai ya, E. Adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan kah? Nanti aja, Bu. Oke. Ya. Sampai nomor berapa tadi kita? Sampai nomor 6 ya. Lanjut ke soal nomor 7. 7. Nomor 7. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Oke, di sini kita terkenal sebagai orang yang selalu memberikan bantuan. Nah, apa yang akan kita lakukan saat rekan kita membutuhkan bantuan? Oke, A, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. D, saya akan membantu terlebih dahulu. Saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E, saya bertanya dahulu jika saya mampu. Saya akan membantu tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke, kira-kira yang mana ini adik-adik?
Hati-hati ya, ada tips dan trik di dalam soal. Untuk Yang C, jangan menjadi yang E. karakter orang yang bak malaikat. Ya. Oke, ada yang C, ada yang E. Aku mah Cirebon. C dan E, coba kita lihat. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika mungkin, saya akan bantu. E, saya bertanya dulu. Jika saya mampu, saya akan membantu tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke, bedanya antara C sama E, sama-sama hampir mirip, cuma bagian yang E-nya ini dijelaskan bahwa saya selesaikan dulu pekerjaan saya, seperti itu. Di dalam soal dijelaskan tidak biasanya teman-temannya kapan melakukan meminta tolong bantuan. Tidak dijelaskan ya di sini ya. Tidak dijelaskan maksudnya begini, maksudnya Bu Guru. Biasanya misal di dalam soal rekan-rekan saya meminta tolong saya pada saat saya bekerja, kayak gitu. Nggak ada kalimat seperti itu. Iya, Bu. Tidak ada kalimat seperti itu. Kecuali kalau ada di dalam soal yang kalimatnya mengatakan bahwa teman kita datang curhat kepada kita pada saat kita melakukan pekerjaan. Memang situasi di sini adalah di kantor, tapi belum tentu pada saat bekerja. Bisa jadi pada saat jam istirahat, seperti itu. Oke. Antara C sama E yang paling pas untuk sesuai dengan ilustrasi di dalam soal adalah yang Saya. C. Oke, C. Ya, yang C ya. Yang jawab A, seandainya ada yang jawab A, itu nilainya 3, B 2, C 5, D 1, E 4. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pagi ini, Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi, oke, lihat ya, lagi-lagi, itu udah jadi ini, udah jadi apa namanya, Berkali-kali. kata kunci. Yes, sama kayak berkali-kali. Namun, lagi-lagi, bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal dan kepercayaan pemakaian jasa perusahaan. Sikap Anda, A, tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E, tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk ke depannya. Oke. Dari soal nomor 8 ini, ceritanya kita atasan ya. Kita atasan, kemudian ada anak buah kita yang selalu saja mengingkari janji. Ada kata kunci di situ, lagi-lagi. Artinya dia tidak melakukan hal tersebut sekali, tapi sudah berkali-kali, sudah sering. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai atasannya kita di sini? D. Delta. Delta. Oke, ada yang C, ada yang delta. Aku domba. Oke, ada yang domba. Oke, Dodol. dodol. Dodol Oke, Garut. yang jawab A 3, beta 2, cicak. Nih, ada yang cicak nih. 4, delta 5, elang 1. Ya. Yes. Istilahnya begini. Yang bagian C yang ini. Selesaikan dulu semampu kita. Kalau sudah tidak bisa selesai, baru kita laporkan kepada atasan.
Oke, nggak dihukum saja. Kalau dihukum, bukan sepertinya kalau untuk dihukum bukan wewenang kita ya. Mungkin ke tingkat yang lebih atas lagi, baru itu menjadi wewenang kita. Ya, berani ya udah. Istilahnya di sini karena dia sudah berkali-kali, ya udah. Sekarang kita udah tidak memberikan toleransi kepada dia dengan diibaratkan di sini dengan kata berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya di sini sangat masih umum. Entah bertanggung jawabnya dia ini dalam artian dia yang langsung menghadap kepada atasannya secara langsung untuk membicarakan hal tersebut. Mohon maaf Pak, saya begini begitu. Bisa jadi seperti itu. Ini masih umum dan masih luas maknanya. Agar bertanggung jawabnya di sini. Bisa jadi yang option yang C lari ke situ. Bertanggung jawabnya itu yang mungkin langsung ke atasannya. Bisa jadi seperti itu. Oke? Kita lanjut. Soal nomor 9. Sebagai peserta lomba HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Bebek. Kira-kira yang Bebek. mana? Oke, bebek. Ada lagi yang lain kah selain bebek? Aku pengennya C. Yang Cicak. C, apa tuh? Salah. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Dan D. jawab D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Jadi pernah nggak kalian lihat mungkin orang tua kalian bisa kerja di suatu instansi, biasanya yang bapak-bapak nih, ada lomba futsal, tim ini sama tim itu. Pernah nggak kepikiran, kenapa yang diambil pasti orang-orang yang jago main futsal? Kenapa nggak yang biasa-biasa aja? Karena supaya juara. Yes, itu. Karena supaya juara. Meskipun euforianya itu adalah hanya ya mempererat silaturahmi dengan kolega, tapi dibalik itu semua pasti nggak mau dong, malu dong kalau nggak juara kayak gitu. Pasti yang dipilih adalah, oh ini nih yang jago main nih, oh ini jago main nih biar kita menang nih. Walaupun sebenarnya perusahaan kita sendiri yang adain, tetap ada terus di situ pasti keinginan untuk juara. Oke. Ya. D. Jadi yang paling pas di sini adalah yang D. beta. Yes. Oke, Oh, yang beta. jawab alfa 1, jawab beta 5, jawab cicak 2, delta 4, elang 3. Memang kalau untuk soal-soal TKP ini ya akan lebih mudah kita tahu jawabannya apa kalau kita sudah kerja. Ya, kalau kita udah kerja. Okay. Bu, poin Ya, 4 silakan. D ya, Bu? Poin 4 nomor ya D, delta. Poin 1 A. Poin 1 yes, A. Ada yang jawab A kah? Yang A1, beta 5, cicak 2, delta 4, elang 3. Sebenarnya tidak ada rumus untuk menjawab soal TKP. Banyak-banyak kalian memperhatikan sekitar. Bagaimana yang terjadi di lingkungan. Karena TKP ini bukan hanya menjadi seorang ASN yang profesional saja, tapi bagaimana kalian bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena ingat ya, indikator TKP itu ada 5. Harus diingat tuh, jangan lupa. Yang pertama apa? Profesionalisme. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat, sosial, budaya. Dan yang kelima, jejaring kerja. Ya, ingat yang itu ya. Jadi bukan melulu tentang profesionalisme kita sebagai seorang ASN saja, tapi berbaur dengan lingkungan,
bermasyarakat juga harus kalian perhatikan. Inilah fungsinya TKP, apalagi kalau kalian pandai-pandai bersosialisasi, mungkin di sekolah ikut organisasi segala macam, itu bagus tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada pertanyaan, gimana cara bedakan B sama D? Kita lihat B. Oke, bedanya antara B sama D, kalau yang B dia tidak memprioritaskan untuk menjadi juaranya saja. Tapi kalau yang D, bahasanya di sini dia lebih memprioritaskan juaranya. Itu bedanya. Yang B tidak memprioritaskan. Tapi kalau yang D, dia sangat memprioritaskan harus menjadi seorang juara. Yang B, dia ada cakupannya untuk istilahnya untuk berpartisipasi, tidak hanya berpartisipasi saja, tapi alangkah lebih baiknya kita juga bisa juara, seperti itu. Tapi kalau yang D itu lebih memprioritaskan juaranya, ya, itu bedanya. Lebih memprioritaskan juaranya, kalau yang D. Oke, kita lanjut. Yang nomor 10, bagaimana? Tunggu sebentar, Petra. Sudah bisa diterima kah? Bedanya antara B sama D? Oke, sip, kita lanjut. Oke, Rion ada bertanya lagi, masih nomor 9. Tapi yang B itu ada kata harusnya. Oke, istilahnya begini loh, Dek. Kalau makna tersirat yang diutamakan, yang di dalam B sama D, yang di D itu dia lebih memprioritaskan atau mengutamakan menjadi juaranya dan mengesampingkan partisipasi untuk ikut lomba. Tapi kalau yang B ini bahasanya tuh seperti makna yang tersirat di dalamnya itu, ayo kita partisipasi ikut lomba. Tapi alhamdulillah kalau bisa juara, itu loh maksudnya. Kalau yang B, dia tidak mengutamakan, tidak harus mengutamakan yang namanya juara, tapi lebih kepada ke partisipasinya. Tapi kalau seandainya pun kalau kita juara itu lebih bagus. Itu maksudnya yang B dari kalimat yang itu. Bukan karena hanya ada kata harusnya atau segala macam. Itu lebih menekankan saja. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Nomor 10. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya, dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pemandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Atau E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke, silakan. C. Kita diskusikan nomor 10. C. A, B, C, D, E. Aku elang. Cicak. Ada yang cicak, ada yang elang. Oke. Kita lihat keyword-nya. Kita lihat keyword nomor 10. Perhatikan di kalimat pertama. Di baris pertama, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang buang sampah. Artinya bukan sampahnya tok yang dilihat. Artinya ada pada saat kita lewat, pas lagi ada orang yang rame-rame membuang sampah di situ. Jadi tindakan apa yang pertama kali yang terlintas dalam pikiran kita? Sehat deh. C.
Yang tahu orang. yes, yang C. Ya, Yeay. setelah kita melakukan yang C, maka kita lakukan yang E. Yang E itu nggak salah. Tapi yang menjadi pemikiran pertama yang terlintas dalam kepala kita itu yang mana? Pasti yang lebih dekat dulu. Langkah pertama, kalau TKP itu pilih, walaupun jawabannya bagus-bagus, tapi pilih mana yang menjadi langkah pertama yang kita ambil. Ya, langkah pertama kalau untuk kasus yang nomor 10 ini adalah yang C, baru langkah berikutnya adalah yang E. Ya. Oke. Untuk yang A, ada yang langsung mungut. Oke, yang A2, yang B 1, C 5, D 3, E 4. Aku dapat Kalau seandainya di Petra, kalau seandainya lihat di keywordnya itu di kalimat pertama, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, seandainya Petra nih yang berangkat ke kantor, please, karena Petra peduli dengan lingkungan, kemudian angkut sampah segala macam. Hal yang pertama, 1, baju kotor, baju kantornya. Yang kedua, pasti akan terlambat karena banyak di situ ya. Karena Bau, situ dikatakan bahwa sampahnya banyak. Oke. Bau juga, iya. Oke. Ya, seperti itu ya. Gak apa-apa, itu mungkin jiwa kemanusiaannya Petra lagi membara nih untuk jawab soal Iya. nomor 10. Oke, ada lagi kah nomor 10? Ada ya? Sudah Bu Guru baca tadi skornya ya? Oke, kita lanjut soal nomor 11. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, maka saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi saat bekerja. A. Aku B, C, A. D, E. A. Yang oke. Ada yang A, ada yang C tadi, gue dengar. A ini mah nggak 2 poinnya. Oke, rata-rata A semua. Untuk bagaimana sebenarnya begini, seorang atasan itu sebenarnya tahu kira-kira ini pekerjaan itu cocoknya sama siapa. Walaupun sebenarnya kita sendiri terkadang ada orang yang tidak sadar kompetensinya itu seperti apa. Walaupun sebenarnya kita menjadi, kayaknya berat ya tugas ini ya. Kok atasan saya ngasih saya tugas yang berat ini ya. Sebenarnya atasan tahu kamu pasti bisa, makanya diberikan tugas tersebut kepada orang tersebut. Kayak gitu. Ya, kalau atasan yang baik itu atasan yang teliti, atasan yang jeli. Itu paham dia. Si A itu punya kompetensi di mana, si B cocoknya di mana, D, C, dan segala macamnya. Oke, yang jawab A. Yang jawab A skornya 5, B 2, C 3, delta 1, elang 4. Oke, kayaknya nomor 11 nih rata-rata A semua ya. Oke, bagus. Petra, jangan kapok lah Petra. Udah pesimis nih Petra. Petra 5 ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Indah dan ketiga rekannya diberikan tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan 2 lain. Ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun, ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Indah ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Indah lakukan? Oke, sebelum Bu Guru baca optionnya, secara tersirat untuk soal nomor 12 ini,
Kira-kira ini masuk dalam pengerjaan tim atau individu? Individu. Itu. Yes. Ini artinya kerja individu, Job bukan loss. pekerjaan tim. Kalau kerja individu, harus nggak ya kita nungguin teman? Nggak usah. Ya, nggak perlu. Maka pilih yang tidak perlu tunggu teman. Oke, A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lain. B. Lebih baik menunggu rekan kerjanya yang lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. C. Menunggu rekan kerja yang lain, baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. D. Segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja. E. Menunggu rekan kerjanya karena jika mereka tidak selesai, sebaiknya Indah juga tidak menyelesaikannya. Oke, A, B, C, D, E, silakan. Dodol. Ada yang D, Dodol. ada yang A, ada Dodol. yang dodol, ada yang ayam. Oke, kita tengok apa bedanya antara dodol sama ayam. A. Segera menyerahkan pekerjaan tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. D. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerja yang lain belum selesai bekerja. Oke, kira-kira etis nggak? Misal gini, atau situasinya kalian di dalam kelas lah sama guru. Anggap kalian sebagai stafnya, guru kalian sebagai atasan. Kalian ngumpulin tugas. Bu, saya sudah selesai. Ini nih, si Petra nih belum selesai, dia banyak main. Misal kayak gitu. Etis nggak kayak gitu? Enggak. Petra tuh yang kayak gitu. Jadi iya benar, ini bunuh teman nih katanya Azizah nih, Nur Azizah nih. Jadi yang D itu seperti itu ilustrasinya. Maka yang paling pas di situ adalah yang A ya. Oke, yang ayam skornya 5, beta 2, cicak 3, delta 4, elang 1. Oke, kita lanjut soal B2. nomor B2, Bu. yes, B2. Bu Guru ulang ya. A5, B2, C3, D4, E1. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Suatu hari, sahabat Anda yang berbeda kelas. Nah, ini pasti anggap ini si Petra sama si Rion. Suatu hari, sahabat Anda yang berbeda kelas, Anda meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda karena kelasnya baru akan diadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda ... Ini Rian sama Petra nih, kalian satu sekolah ya? Enggak ya? Oke, kira-kira yang mana? A. Menolak dengan keras dan tegas. B. Menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. C. Melakukannya untuk yang pertama dan terakhir kalinya. D. Karena dia sahabat baik saya, maka saya akan melakukan satu kali ini saja karena kasihan. E. Mempertimbangkan resikonya dahulu. Saya akan melakukannya jika memungkinkan. Aku masih B. B. Tapi Ada kalau yang aslinya A, ada yang A, apa nih yang A? Ada yang B, aku Bandung. Bandung, ada yang Bandung, Aku Bogor. Bogor, Muammar, Misra tadi Bandung ya. Oke, kita lihat antara A sama B. Aduh, mana dia chatnya? Yang A menolak dengan keras dan tegas. Yang B menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Keywordnya di situ. Kira-kira sahabatnya bakalan marah nggak kalau kita keras sama dia, tegas sama dia? Berantem itu. Keras dan tegas. Tegas sih nggak masalah sih, cuma ada kata kerasnya di sini. Bagaimana? Marah. Marah pasti, ya. Kenapa nggak omongin baik-baik saja kalau bisa?
Seperti itu. Oke, yang jawab A skornya 4, B 5, C 1, D 2, E 3. Tion nggak punya teman ya? Yang A. Yang A 4, B 5, C 1, D 2, E 3. Ya, itu sebenarnya yang 13 tuh benar juga sih yang A, cuma ada kata kerasnya di situ loh. Nanti apalagi di dalam soal nomor 13 ini keywordnya adalah bukan teman tapi sahabat. Kalau sahabat itu chemistry-nya itu lebih dalam daripada teman. Kayak gitu. Udah langsung putus persahabatannya nanti ini katanya Aziza nih. Ya, kita lanjut nomor 14. Proyek percobaan peningkatan kualitas kerja yang Anda ajukan kepada atasan ternyata mendapatkan penolakan karena dianggap kurang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sikap Anda terhadap hal tersebut. A. Mencari bantuan dari rekan kantor yang lain untuk membujuk atasan agar menerima proyek tersebut. B. Menganggap kegagalan sebagai resiko latihan untuk hasil yang lebih baik. C. Menerima penolakan tersebut dan berusaha mencari ide yang lebih baik lagi. D. Kecewa, tetapi masih ada semangat untuk mencoba kembali. E. Saya membutuhkan waktu untuk dapat bangkit kembali. Aku C. B. C, Cianjur. Liza C. Aku Ayo, B. siapa lagi yang C? Lagi banyak Mamar. Oke, Rizky C. C, Cianjur. Aku Cianjur. C. INTA. Aku B. Oke, untuk jawabannya Bu Guru baca ya. Yang jawab A 2, B 4, C 5, D 3, E 1. Oke, jawabannya nomor 14 adalah yang C. Menerima penolakan, kemudian kita cari ide yang lebih baik lagi. Kita rubah. Oke, kita lanjut nomor terakhir, nomor 15. Ayo jangan sampai ada yang salah nomor 15. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggotanya, maka saya akan titik. Artinya krisis internal di sini iklim dari suatu instansi tersebut tidak baik ya. Soalnya belum di next ya. Warna 14. aku mana? Mending be. Pada komentar tuh. Oke. Mana ininya belum ya? Oke, Bu Guru baca saja ya soalnya ya. Halo Kak Wardah, mungkin bisa di next. Bu Guru baca saja ya. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal anggota kelompoknya, maka saya akan titik. A. Tidak peduli dan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. C. Menunggu dibahas dalam rapat anggota hingga bisa mengutarakan pendapat saya terhadap situasi tersebut. D. Memilih untuk mengundurkan diri secepatnya. E. Berusaha untuk bertahan terlebih dahulu sambil melihat situasi. Bebek. Oke. Ini yang Bebek. oke, ada yang jawab bebek. Siapa nih yang jawab bebek tadi? Bisa. B. B. Oke. Jangan sampai ada yang dapat skor 1 ya. Lagi skor 2. Ayo. Rata-rata Tetra. B. Oke, beta. Oke, Guru bacakan. Yang A 3, beta 5, cicak 2, delta 1, elang 4. Oke. Silakan Bu, nomor dihitung. 3. Oke, kenapa nomor 3? Bu Guru bacakan ini ya. Oke, pelan-pelan guys. Nomor 3 dulu ya.
Nomor 3, skornya yang A3, beta 1, cecak 2, delta 4, elang 5. Kemudian nomor 7, nomor 8. Nomor 7, alfa 3, beta 2, cecak 5, delta 1, elang 4. Nomor 8, alfa 3, beta 2, cecak 4, delta 5, elang 1. 11, Nomor Bu. 10, 9 juga? 9, 11. 9, alfa 1, beta 5, cecak 2, delta 4, elang 3. 10, alfa 2, cecak 5, delta 3, elang 4. Kemudian 11, Iya, 11. alfa 5, beta 2, cecak 3, delta 5, elang 4. 13, 14 ya. 13, nih Petra nih. 13, alfa 4, beta 5, cecak 1, delta 2, elang 3. 14, Rion. Alfa 2, beta 5, alfa 2, beta 4, cecak 5, delta 3, elang 1. Oke, ada lagi? Silakan dihitung. Kira-kira siapa nih paling tinggi nih? 15 kali 5. 15 kali 5, 75. Berarti paling tinggi skornya 75. Ada yang dapat 75 kah? Lagi ngitung ya? Bu, Oke. nomor 11. Bu, nomor 11 tadi yang poin 5 A atau Yang B? A, yang A. A atau A, B, C, D. Yang A. A5, B2, C3, delta 1, E4. Tinggi tuh Amar tuh, Mamar 72. Ayo yang lain berapa kira-kira? Ayo Petra, kenapa ketawa Petra? Emang berapa skormu? 65. Oke, enggak apa-apa. Besok sebelum ngerjain soal cuci muka dulu. Oke, Bu mau bertanya. Kalau ada soal, saya senang jika, oke silakan apa optionnya? Saya senang jika rekan kerja saya menganggap saya titik. A, ramah, B, profesional. Gini, A. kalau ada C, A. jujur, D, berprestasi, A, Bu. E, lembut. Saya senang jika rekan kerja saya menganggap saya. Ramah. Kalau Bu Guru lebih ke ini, lebih ke profesional. Kemarin ada soal seperti itu, jawabannya ramah, Bu. Jawabannya ramah. Sama. Berarti ini ya. Jawabannya ramah. Kalau Bu Guru sih lebih condongnya ke profesional karena ada indikator di dalam soal lebih ke profesional. Indikatornya TKP itu kan ada profesional. Kalau mau pilih yang ramah, itu berarti dia masuk ke indikator sosial budaya. Oke. Terus kapan kita bisa memilih dia, kita harus memilih ramah, kapan kita harus memilih profesional. Jadi untuk soal-soal yang sependek ini, yang hanya satu kalimat saja, di skip dulu, jangan dipaksakan untuk dijawab. Ya, jadi silakan adik-adik kerjakan dulu semua soal-soal yang lain, soal-soal TKP yang lain. Kalau kebanyakan di dalam soal TKP itu membicarakan soal profesionalisme, maka larilah menjawab soal yang pendek tadi, masukkan dia ke dalam indikator sosial budaya. Maka bisa jadi jawabannya adalah ramah. Kalau seandainya di dalam soal TKP itu lebih banyak menjelaskan tentang pelayanan publik mulu, maka pilih soal yang paling sedikit jumlah indikatornya keluar. Bisa jadi, misal profesionalismenya dari tadi sedikit, maka pilih yang profesionalisme.
Kalau untuk soal-soal yang pendek seperti ini sebenarnya bias. Soalnya bias. Bisa jadi jawabannya jujur juga bisa, berprestasi juga bisa, lembut pun sebenarnya bahkan bisa. Tergantung dari jumlah indikator yang muncul di dalam soal tersebut. Paling banyak indikator yang mana yang muncul dari secara keseluruhan soal TKP tersebut. Kita pilih mana kira-kira indikator yang hampir-hampir tidak pernah disinggung atau tidak pernah muncul. Maka Bu Guru tekankan lagi sekali, kalian harus kuasai 5 indikator tadi. Profesionalisme, kemudian sosial budaya, TIK, jejaring kerja, dan pelayanan publik. Ya. Oke, kalau Bu Guru sih ya, kalau jujur, kalau Bu Guru mau cari aman, kalau Bu Guru cari aman. Paling tidak itu skornya 4 lah, 4 atau enggak 5. Karena kemarin begini. jawab pakai profesional dapat 4. Oh, iya profesional dapat 4 ya, Pak. Karena begini, Bu Guru enggak pernah memaksa kalian untuk bisa atau harus dapat skor 5. Karena gini ya, untuk TKP sendiri paling tidak skor yang diharapkan itu adalah 4 sama 5, antara 45, 45, 45, kayak gitu. Ya. Jadi ada juga beberapa yang Bu Guru jelasin kemarin, kadang buku A, B, C, D soal sama semua. Persis titik komanya, optionnya pun sama, tapi kok beda-beda. Nah, kembali lagi tergantung si pembuat soal. Dia mau merangkum atau mengkelompokkan soal tersebut ke dalam soal yang mana. Apakah ke dalam soal yang indikatornya banyak tentang profesionalismenya, atau ke dalam kelompok soal yang sedikit profesionalismenya, kayak gitu. Ya, di-skip saja, di-skip ya. Kalau ada soal-soal yang terlalu pendek seperti ini, di-skip saja. Jangan sampai kita terpaku dengan satu soal sehingga waktu menjadi habis karena memikirkan soal ini, ya. Oke, Mbak siapa nih? Anissa. Gitu ya. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Silakan. Aku tadi nomor 14 tadi keluar dikit. Nomor berapa? Dengar. Poin nomor 14. Nomor 12. Nomor 12 kah? 14. 14 optionnya ya. 14. 14 yang A2, B4, C5, D3, E1. Ya, jawabannya nomor 14 ini yang C. Yang 5, menerima penolakan dan berusaha untuk mencari ide yang lain. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Nah, nggak ada. Oke. Silakan nanti adik-adik untuk jumlah skornya. Kalau adik-adik malu untuk menulis skornya di live chat ini, boleh nanti langsung japri ke Kak Wardah atau adminnya di grup primanya. Oke? Oke, Bu Guru rasa sudah tidak ada yang bertanya lagi. Bu Guru akan tutup diskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Tetap semangat. Jangan pantang menyerah apapun yang terjadi. Kalian harus bisa memberikan yang terbaik. Ya, harus ikhtiarnya ditambah, doanya juga harus ditambah. Oke? Terima kasih Bu Guru ucapkan. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini berkah dan bermanfaat sehingga memudahkan kalian untuk menjawab soal SKD nanti. Jangan lupa baca tips dan triknya, dan kalau ingin tahu bagaimana menjadi seorang ASN yang profesional, baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oke? Mungkin ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.